Halo semua, apa kabar? Sekali lagi dong, apa kabar? Luar biasa. Katakan kanan kirinya, luar biasa. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang sudah mempercayakan saya untuk melayani tempat ini, buat Pak Gembala juga yang sudah memberikan waktu buat saya belajar untuk melayani firman Tuhan di tempat ini. Pagi hari ini saya akan memperkenalkan sedikit aja, ya nggak usah banyak-banyak. Nama saya David Handioko. Hari ini saya beserta dengan istri saya, boleh berdiri sebentar. Ini Heni Wijaya dan anak saya. Silakan. Nah, ini Marcelia Ayu Wijaya. Kami bersyukur baru pertama kali ada di tempat ini ya. Jadi ya mungkin kita nanti kalau suatu hari main ke Bandar Lampung, di Lampung itu pantainya bagus-bagus. Silakan berlibur ke sana, nanti mampir ya ke Bandar Lampung. Saya pelayanan di MDC Bandar Lampung sebagai koordinator anak remaja dan juga ketua PK, pemimpin kesan. Itu aja yang mungkin saya sampaikan buat perkenalan awal. Sebelumnya saya pengen kita semuanya pengen apa ya, menangkap sesuatu firman Tuhan pagi ini. Amin. Nah, saya pengen undang Bapak Ibu semua bagi berdiri semua dulu. Nah, seperti yang firman Tuhan katakan, iman itu timbul dari apa? Pendengaran. Mendengarkan siapa? Firman Tuhan. Nah, saya pengen setiap kita yang di sini fokus terhadap apa yang Tuhan mau bicarakan. Amin. Nah, terkadang gini nih, jemaat, Bapak Ibu semua ada nih jasadnya di sini, tuhnya ada di sini. Tapi pikirannya kemana-mana nih. Pikirannya, aduh siang nanti makan apa ya gitu ya. Nanti habis ini mau kemana ya. Udah mikirnya aneh-aneh gitu. Tapi saya pengen ngajak Bapak Ibu semua untuk fokus. Nah, saya ada sebuah game simulasi. Nah, kata kuncinya adalah apel. Katakan apel. Jadi kalau ada kata-kata apel, ya, kalau ada kata apel, nanti Bapak Ibu harus ikutin instruksi yang saya sampaikan. Oke. Caranya begini, tangan kanan, ya tangan kanan ya, tangan kanan ini dibuka lebar-lebar begini, ya. Nah, kalau nggak ada temannya cari temannya. Nah, bertiga boleh. Nah, tangan kanannya sini, tangan kirinya ke telunjuknya ini nyentuh ke telapak tangan yang di sebelahnya. Nah, gitu ya. Harus nyentuh, harus nyentuh ya. Oke, apakah semuanya sudah? Jadi tangan kanannya dibuka begini, tangan kirinya sentuh di telapak sebelahnya. Oke, sudah siap? Ingat ya, kalau ada kata-kata apel, harus cabut tangan yang sebelah sini, jangan sampai ketangkap sama teman yang sebelahnya. Yang sebelahnya juga harus selamatin, ya. Oke? Iya, pasti selamat, oke. Mengerti ya permainannya? Mengerti ya? Kata kuncinya apa? Kurang kuat. Kata kuncinya apa? Apel. Oke, siap ya? Fokus. Kalau fokus pasti berhasil. Cabut, tangkap. Oke? Siap, kita mulai. Pada suatu hari, saya jalan-jalan ke kota Malang. Wah, belum. Wah, ini baru awal sudah pada kaget gitu ya. Ya, ayo kita fokus lagi ya. Fokus lagi, dengarkan kata-kata saya. Ketiba sampai di Malang, saya melihat kota ini indah sekali. Ya, di Malang itu ya, banyak sekali buah-buahan. Nah, saya berjalan melihat di mana-mana ada buah yang segar. Ada buah anggur. Belum. Baru anggur. Ada buah anggur. Sedikit fokus lagi. Ayo sedikit fokus lagi. Kata kuncinya harus diingat ya, bukan anggur, bukan. Selanjutnya, setelah saya melihat banyak buah-buahan, akhirnya saya sampai di sebuah kedai minuman jus. Wah, itu ya, menu-menunya itu menggiurkan sekali. Ada jus mangga, ada jus, apalagi ya tadi saya lihat kemarin itu ada jus. Kok sudah nyebutin itu? Arbai! Arbai! Belum. Ini terlalu tegang ini. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Harus relax.
relax ya. Harus santai, santai tapi tetap peka ya. Ya, belum selesai. Tadi batas mana jus arbay ya tadi ya. Nah, oke. Setelah saya minum jus arbay, wah, saya benar-benar dilegakan sekali ya. Ya, saya berapa lama di sana ya nggak lupa sih beli apel. Siapa yang berhasil meloloskan tangannya? Siapa yang ketangkap? Oke, tepuk tangan buat semuanya. Silakan duduk. Ya, ini tadi cuman untuk melatih kita supaya kita bisa lebih fokus ya. Oke, kita bisa lebih fokus lagi. Tema yang hari ini yang saya mau sampaikan adalah tentang kerendahan hati. Katakan kerendahan hati. Kerendahan hati itu adalah kemampuan untuk melihat diri sebagai individu yang memiliki kelebihan dan kekurangan tanpa merasa rendah diri maupun menjadi sombong. Jadi intinya kerendahan hati itu bicara tentang saya, katakan saya. Bukan orang lain, tapi saya, individu. Ini bicara tentang karakter. Ya, banyak orang, semua orang rata-rata saya lihat, kalau dipuji, kalau disanjung seneng nggak? Rambutnya baru potong ya, cakep ya. Wah, gitu pasti seneng ya. Masa iya sih gitu ya? Ya, bajunya baru loh. Kayaknya bajunya bagus banget gitu. Kebanyakan orang senang dipuji atau ketika lagi pelayanan ya di gereja gitu. Tadi pemusiknya keren loh. Wah, gitu ya. Kalau dipuji pasti senang, betul nggak? Tetapi ketika dikritik, ketika dikasih masukan, nah itu udah mulai apa? Nggak enak, nggak suka. Bener nggak? Kalau dipuji tuh wah seneng banget. Tapi yang jelek-jeleknya nggak mau. Saya banyak belajar dari istri saya. Setiap kali saya pelayanan, misalnya pelayanan firman Tuhan, saya pulang-pulang tuh pasti dapat kritikan dari istri saya. Dan saya sangat senang. Karena apa? Kritikan itu sebenarnya membangun kita. Katakan membangun. Betul nggak? Tanpa ada kritikan, kita nggak ada evaluasi. Tanpa ada kritikan, kita nggak bisa berkembang. Kalau nggak ada orang yang di sekitar kita, nggak mengkritik kita berarti nggak diperhatikan. Kalau, oh bagus, bagus. Kadang-kadang namanya teman itu nggak enakan, betul nggak ya? Tadi gimana aku tadi nyanyinya? Keren kok, keren, keren. Padahal mungkin ada sedikit yang kurang, ada sedikit. Harusnya bisa diperbaiki, betul nggak? Tapi karena nggak ada teman, nggak ada saudara yang mengingatkan, akhirnya dia kayaknya aman-aman aja. Ya setiap minggu begitu-begitu aja. Karena sedang merasa udah hebat, udah bisa, udah bagus dan sebagainya. Nggak ada diperbaiki lagi. Makanya kadang-kadang kita kalau dievaluasi itu terima aja. Ya, memang belajar untuk menerima kritikan itu nggak gampang. Setuju nggak? Ya, nggak gampang. Semuanya maunya tuh dipuji terus. Tapi kita mau belajar menjadi suatu karakter yang rendah hati. Di mana kita mau menerima masukan. Oh iya ya, saya dulu, kalau istri saya kritik gini nih, kalau saya lagi bawa firman itu, tangan saya ini selalu di sini nih. Menurut istri saya itu nggak bagus, dibilang kayak sampai ke situ kritik gitu. Kayak gini terus. Akhirnya saya sekarang berubah. Oh iya ya, ternyata menurut istri saya nggak bagus kalau di kantong tuh. Nah itu kritikan, walaupun kecil, tapi itu suatu perhatian. Tapi kadang-kadang kita ngerasa gini loh, kritikan tuh kayaknya seolah-olah menjatuhkan kita. Kritikan itu kayaknya membuat kita tuh semakin down. Enggak. Kalau kritikan itu membangun kita, seharusnya kita mau mendengar sesuai dengan Amsal pasal 27 ayat 6 gini. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium apa? Secara berlimpah-limpah. Artinya di sini kadang-kadang kita ngerasa seperti yang saya sampaikan tadi, ya, hanya dipuji, ya. Kalau kawan itu tuh memang omongannya keras kadang-kadang. Setuju nggak? Ya, itu namanya sahabat. Sahabat tuh ngomong apa adanya. Istri itu ngomong apa adanya. Tapi kalau orang lain, kadang-kadang sesuatu yang nggak sejujurnya. Nah, kita mau belajar pagi hari ini, bagaimana cara mengembangkan karakter atau sikap kerendahan hati. Kita mau belajar pagi ini, amin? Katakan kanan kiri, ayo kita belajar. Lebih serius lagi, ayo kita belajar. Iya, kita belajar tentang bagaimana mengembangkan karakter kerendahan hati. Yang pertama adalah miskin di hadapan Allah. Kok belajar karakter kita harus miskin sih? Bagaimana caranya?
Yang dimaksud miskin di hadapan Allah ini dikatakan Matius 5 ayat 3 begini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Maksudnya miskin ini apa sih? Saya menangkap firman Tuhan ini awal-awalnya seperti ini. Kok saya harus jadi miskin ya di hadapan Allah ya? Jangan berpikir kalau miskin tuh harus nggak punya harta, terus tuh jadi gembel. Bukan itu. Tetapi lihatlah kalau orang miskin, maaf ngomong, kerjanya apa? Minta-minta. Betul? Ngemis. Om, belum makan. Pak, belum makan. Kasihani kami, Pak. Itu orang miskin. Orang ngemis. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang miskin itu di hadapan Allah. Artinya, setiap hari bangun tidur, kita harus punya sikap seperti orang yang miskin di hadapan Tuhan. Yang meminta belas kasihan kepada Tuhan. Karena apa? Hari ini kita bangun, udah hidup yang baru. Puji Tuhan masih bernafas. Gawat kan kalau kita nggak bernafas lagi kalau bangun tidur kan? Nggak bisa bangun, betul nggak? Itu pun sudah tanda di mana Tuhan itu baik buat kita. Makanya kita harus bersyukur sama Tuhan. Dikatakan kita harus miskin. Jadi kita pada pagi hari berdoa, Tuhan, terima kasih Tuhan buat hidup hari ini. Ada kali kita ngerasa, wah saya harus miskin di hadapan Allah, itu memang harus ngemis sama Tuhan. Ngemisnya bukan sama orang, tapi ngemis sama Tuhan. Tuhan, aku minta kerendahan hati Tuhan hari ini. Itu yang harus kita bangun karakter di hadapan Tuhan. Karena apa? Kalau sama Tuhan aja kita sombong, apalagi sama manusia. Betul? Kita harus tunduk sama Tuhan kita, sama pencipta kita. Makanya dikatakan kita harus miskin di hadapan Tuhan. Satu contohnya, bicara tentang miskin adalah bicara tentang bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Ini handphone ini, Bapak Ibu pasti pegang semua lah ya. Handphone, smartphone yang kita pegang itu, suatu hari, satu kali, pasti kita mengalami namanya lowbat. Betul? Apa yang harus kita lakukan kalau baterai handphonenya habis? Apa? Cas. Casnya kemana? Listrik ya, atau power bank, atau yang mengandung listrik lah intinya kayak gitu ya. Supaya apa? Baterainya bisa, kalau seandainya sudah dicas dan baterainya full, bisa kinerjanya bisa lebih baik nggak? Bisa lebih baik, bisa dipakai. Sama halnya diri saya atau diri Bapak Ibu semua. Kita ini nggak akan bisa namanya hebat selamanya, betul? Ada di mana suatu titik, kita dalam titik yang terendah. Itulah fungsinya kalau kita itu bersandar sama Tuhan. Kalau kita lagi mengalami down, kita dicas sama Tuhan. Itulah fungsi kalau kita tuh selalu dekat sama Tuhan. Katakan dekat sama Tuhan. Itu yang menarik Bapak Ibu. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita terhubung. Kita akan berjalan terus, walaupun hari-hari ini nggak mudah ya, betul nggak? Ya, mungkin kita lagi bergumul sama pekerjaan, mungkin kita lagi bergumul sama keluarga, mungkin kita lagi bergumul sama anak kita dan sebagainya. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, kalau kita terhubung sama Tuhan, bukan insya Allah Bapak Ibu, tapi pasti Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita. Katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, mengembangkan kerendahan hati itu dengan hidup adalah melayani. Katakan melayani. Apa hubungannya kerendahan hati dengan melayani? Melayani di sini bicara tentang kadang-kadang ya, kita terjebak. Orang Kristen tuh terjebak. Oh, saya ini nggak pelayanan, saya ini nggak ngelayani Tuhan, saya jemaat biasa-biasa aja. Begitu ya kadang-kadang ya. Yang pelayanan tuh orang-orang di sini nih, yang di depan saya katakan. Melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan itu dua hal yang berbeda. Sekali lagi, melayani dengan melayani pekerjaan Tuhan itu dua hal yang berbeda. Melayani pekerjaan Tuhan, ini tadi nih, ada singer, ada pemusik, ada usher di depan, itu melayani pekerjaan Tuhan. Makanya mereka datang lebih awal, mempersiapkan ini, itu, supaya apa? Ketika kita beribadah, ibadahnya lebih baik. Setuju? Yang namanya melayani itu setiap hari, katakan setiap hari. Dan setiap orang bisa melayani Tuhan. Kok bisa begitu? Iya, saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa main musik, saya nggak bisa berkhotbah, saya nggak bisa, tapi kita bisa melayani Tuhan.
Contoh, kita makan aja melayani Tuhan. Waduh, bingung lagi nih. Kok contohnya makan aja melayani Tuhan? Loh bener, kita makan setiap hari itu kita melayani Tuhan. Karena apa? Tubuh ini kalau kita nggak kasih makanan, sakit nggak? Kalau tubuh kita sakit, kita bisa memuliakan Tuhan nggak? Nggak bisa. Ini pengertian-pengertian yang kecil, tapi kita nggak pernah apa ya? Nggak pernah kita pegang gitu dalam ini. Jadi tubuh kita olahraga nih ya. Kadang-kadang maaf, kalau misalnya Bapak Ibu misalnya sibuk nggak pernah olahraga, olahraga pun melayani Tuhan. Kalau badan kita dipakai kerja terus nggak pernah berolahraga, nggak seimbang, betul nggak? Kalau tubuh kita sakit nggak bisa kita melayani Tuhan. Apalagi kita ada namanya IH, ibadah harian, betul nggak? Itu pun kita melayani Tuhan. Artinya apa? Kita dapat sesuatu. Untuk apa? Makanan kita. Makanan kita buat apa? Kita tahu. Oh, supaya apa? Hidup kita itu sesuai dengan karakternya, karakter Tuhan kita. Maka dikatakan melayani setiap hari. Katakan setiap hari. Itu melayani Tuhan. Terus ada juga kita melayani jiwa-jiwa. Melayani itu bukan hanya datang ibadah, terus itu pulang. Bukan. Kalau ini namanya pelayanan acara. Setuju nggak? Ini acara. Kita buat ibadah minggu itu adalah celebration. Kan kita setiap hari ibadah, melayani Tuhan. Kita tuh setiap hari loh. Nah, kita ketemu janjian nih. Hari Minggu, jam 9 pagi, kita celebration di tempat ini. Setuju? Itu. Tapi setelah ini kita balik lagi melayani apa? Jiwa-jiwa. Sekarang gini, biasanya ya, nah hari ini saya diajak tadi sama Pak Gembala makan mie aloy. Ya. Di Lampung belum pernah saya makan itu. Enak. Nanti saya pulang pasti cerita. Ya, kalau di rumah makan tuh ya, ada slogan gini. Kalau makanan kami enak, apa? Cerita kepada orang lain. Kalau ada yang kurang enak, apa? Kasih tahu kami. Sama ketika kita mengalami kasih Tuhan, ketika kita mengalami kebaikan Tuhan, masa sih kita sendiri yang ngerasain? Masa sih kita sendiri yang diselamatkan? Kita lihat. Papa saya, mama saya, adik saya, saudara-saudara saya, semua, wah mereka belum diselamatkan. Mereka belum mengenal Tuhan. Makanya karakter kerendahan hati ini bisa terbentuk ketika kita sudah mulai melayani jiwa-jiwa, katakan jiwa-jiwa. Betul nggak? Ini kita mah senang-senang sendiri aja. Celebration datang, wah tadi bagus ya musiknya ya, waduh. Saya suka, biasanya kalau habis ibadah tuh ya, wah sukacitanya melimpah. Tapi hanya bisa dinikmatin sendiri. Nggak ngomong sama orang lain. Coba kalau kita seandainya ngomong sama orang lain. Aku merasa diberkati loh ibadah. Kenapa? Nggak tahu ya. Aku setiap kali ibadah itu ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Ingat, ibadah itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terus ada apa? Di pertengahan minggu kita ada kesan. Setuju? Kita datang di kesan. Nah, di kesan ini kita olah lagi. Apa yang saya sampaikan hari ini, kita kumpul 6 orang, 7 orang, 8 orang, sampai 10 orang. Ngobrol lagi nih soal kerendahan hati. Wah, tambah lagi tuh. Tambah seru lagi. Karena apa? Kadang-kadang gini ya, kita dengan firman Tuhan, keluar ruangan ini, seret, makan siang. Gak sengaja ngomong, tadi firman Tuhan apa? Apa ya? Duh, gue lupa loh, baru 2 jam. Gimana nanti besok, lusa, waduh udah hilang. Makanya di hari Rabu, Kamis, Jumat, atau Selasa, kita olah lagi. Iya, karena hati kemarin apa ya? Kamu ingat apa kemarin? Aku tuh inget ini loh, masalah apa ya kemarin tuh? Masalah yang apel tadi. Wah, nggak apa-apa, yang penting masih ingat dulu kan. Apel tadi kan. Oh iya, nanti nyambung lagi. Iya, habis apel tuh aku fokus nih. Cerita lagi. Di kesan, kita cerita lagi. Biasanya, di kesan kita tanya, kamu dapat berkat apa? Kesaksian apa kamu bisa kerjakan di kesan? Dia biasa cerita. Kalau di sini nggak mungkin. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Pak, ada berkat apa hari ini Pak? Oh marah dia besok, wah apa-apaan sih kayaknya ditanya-tanya itu.
Nggak bisa, kita di ibadah ini cuma satu arah, betul nggak? Di kesan, kita banyak cerita. Anak saya sakit kemarin, aduh rewelnya minta ampun gitu. Tapi puji Tuhan loh, aku mau taat, aku mau rendah hati di hadapan Tuhan. Aku ngemis sama Tuhan, minta kesembuhan buat anak aku. Sembuh. Itu bisa jadi kesaksian, betul nggak? Oh begitu ya, dikesan ya ceritanya. Gitu ya. Yang biasanya ibu ini, yang satunya punya anak kecil juga yang sama. Iya ya, saya ini selama ini kalau anak saya sakit tuh gak percaya sama doa-doa kayak gitu. Nah, dia mulai berdoa. Itu namanya mengemparasikan apa? Kesaksian kita. Supaya apa? Di kesal itu terjadi pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani yang sempurna nanti. Makanya ya saya mengajak, sama kita juga di Bandar Lampung juga begitu. Bahkan saya tadi cerita, anggota kesan saya itu sudah oma-oma, usianya 50 tahun ke atas semua. Kita masih di bawah 50 tahun, tapi kita mau tetap layani. Karena apa? Ini jiwa-jiwa. Malaikat di surga nggak akan bersorak-sorak ketika kita dapat promosi. Malaikat di surga nggak akan tepuk tangan ketika kita dapat jabatan yang baru, nggak. Tapi ketika kita menangkan jiwa-jiwa, malaikat di surga apa? Bersorak-sorak. Amin. Itulah jadinya artinya melayani itu tugas yang mulia buat kita. Katakan mulia. Lihat dong kanan kiri kita. Serius nggak nih mulia nih? Melayani itu mulia loh, bener nggak? Ini sorry ya, saya mau pertajam lagi. Kita pegang 2 jiwa, kita pegang 3 jiwa. Ini seumur hidup kita bawa sama Tuhan loh. Bukan hari ini aja. Tapi nama kita dicatat di surga. Kita memenangkan jiwa-jiwa. Tapi kalau kita hari ini beli pencapaian, beli mobil, beli rumah, itu nggak dicatat. Tapi melayani jiwa-jiwa, itu luar biasa. Karena apa? Ya inilah Tuhan mau, jadikanlah semua bangsa muridku. Makanya sifat kerendahan hati di sini bisa dibentuk ketika sekali lagi kita hanya melayani jiwa-jiwa lagi. Bukan hanya melayani di tempat ini, tapi keluar ke sana, kita melayani jiwa-jiwa. Nah, pertanyaan yang paling simpel, bagaimana sih saya mau ngajak orang mau bersaksi tentang Tuhan? Umpamanya seperti ini Bapak Ibu. Pernah nggak ngelihat persidangan di TV lah, kalau live mungkin saya juga belum pernah, tapi di TV. Saya hadirkan saksi, pernah ya? Saksinya hadir. Tahu nggak saksi ini apa peranannya? Dia menyampaikan apa yang dilihat dan didengar, betul? Dia nggak akan apa ya, nggak akan ngomong yang aneh-aneh, tapi itu ada undang-undangnya. Kalau dia ngomong bohong, dia bisa dikena pidana. Kita ini seperti saksi. Cerita tentang apa yang kita dengar dan apa yang kita itulah. Jadi kalau mau bersaksi, mau ngajak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, cuma bersaksi, ngomong apa adanya. Nggak usah yang hebat-hebat, nggak usah yang spektakuler. Ngomong apa yang kita alami hari ini. Apa yang saya alami kemarin. Apa yang saya alami minggu lalu, itu aja. Kalau ngomong kayak gitu, kira-kira susah nggak? Saya rasa kita bisa lebih gampang untuk menjangkau orang, betul nggak? Tadi pagi, saya sebenarnya nggak enak badan loh mau kerja. Nggak tahu ya, pusing gitu. Tapi saya percaya gitu. Saya percaya sama Tuhan. Kalau saya bisa disembuhkan dari penyakit saya berdoa sama Tuhan. Intinya apa? Kita memang menyampaikan Tuhannya, bukan sayanya. Jangan kita ngomong, wah hebat banget hari ini. Jangan guanya, tapi Tuhannya yang hebat. Itu kesaksian tentang menyatakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi harus semangat dikesan. Harus semangat juga ibadah raya. Karena apa? Ini seperti saya burung. Ini ibadah, ini kesan. Betul nggak? Kalau burungnya sayapnya dua-duanya berkembang, bisa terbang nggak? Tapi kalau ibadah aja, ini muter nih burung nih. Kesini-sini aja muter, karena sayapnya cuma satu, betul? Tapi kalau kita imbangi dengan kesan, dapat firman Tuhan di ibadah raya, kita cerna di kesan, ini akan memberikan pertumbuhannya. Kita akan terbang tinggi, amin. Kita akan terbang tinggi. Makanya 2 ini harus kita jalani, amin. Itulah yang membantu karakter kerendahan hati kita apa?
Melayani, katakan melayani. Yang ketiga, mengembangkan kerendahan hati yang ketiga adalah merespon dengan positif. Katakan positif. Amsal 27 ayat yang kelima dikatakan begini. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Mau nggak dikasih tahu dengan tegurannya yang nyata-nyata atau yang bisik-bisik dari belakang? Kalau bisik-bisik dari belakang itu banyak ngomongin orang. Tapi kalau langsung to the point sama orangnya, itu sesuatu yang membuat kita betul berkembang. Saya mau kasih cerita kesaksian. Pak Kris pernah ya sharing di firman Tuhan di tempat ini, itu gembala saya. Jadi suatu hari, ini cerita yang memang benar-benar saya alami bersama keluarga. Satu hari kami itu ada training, dulu masih Zoom. Ada training, saya lupa trainingnya tentang, training itu tentang pengembangan diri lah. Intinya kita bagaimana kita bisa ngomong di depan orang dan sebagainya. Ketika training itu, saya ada kondisi memang harus di luar. Jadi pakai HP tapi di mobil gitu ya. Tiba-tiba baterai saya habis. Dan ketika itu ya udah namanya baterai habis, hilang. Saya dari Zoom itu hilang. Dihubungin nggak bisa, apa-apa nggak bisa. Saya bisa aja punya alasan. Baterai saya habis. Betul? Saya punya alasan, tapi nggak diada-adain. Ini benar-benaran HP saya habis. Tiba-tiba besoknya Pak Kris telepon saya. David, saya mau ngomong sama kamu. Oh iya, saya panggilnya Koko. Ya kok, kenapa Zoom kemarin kamu nggak masuk lagi bla 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 bla. Saya sampaikan yang sama, baterai saya habis. Dia nggak bisa terima. Itu excuse. Kamu harus berusaha mengikuti apa yang kita kerjakan. Dan di situ saya belajar untuk mempunyai hati sebagai hamba. Saya cuma dengerin aja. Iya. Pak Kris itu negur saya marah. Tapi marahnya bukan seperti orang kerasukan atau itu, tapi marah seperti kepada anak. Dia menegur saya apa? Karena dia sayang sama saya. Saya punya anak. Saya juga sama sampaikan. Kalau papa sampai marah sama kamu, mungkin sampai pukul kamu, karena papa sayang sama kamu. Supaya apa? Ini menjadi peringatan buat kamu. Supaya kamu jangan lakukan ini lagi. Terus saya bilang, lah kalau orang lain gimana yang nggak ikut? Nah gitu kan pertanyaannya. Kita sering nyalain orang, itu nggak ikut nggak apa-apa. Pak itu nggak ikut nggak apa-apa, kenapa harus gua Pak gitu ya? Dia bilang, saya mengasihi kamu. Makanya saya terus kejar kamu. Yang lain nggak apa-apa. Berarti apa? Saya seperti anaknya sendiri. Dan di situ saya langsung, saya terima semuanya apa? Semua dengan lapang dada. Dan itu membuat saya berkembang. Kenapa? Saya belajar. Oh iya ya. Saya harus berubah. Kenapa? Dari peristiwa itu saya banyak belajar. Kenapa? Saya ditegur dengan keras seperti itu. Seperti dia ngajarin anaknya sendiri. Ini hubungan pemimpin jemaat dengan jemaat. Dengan core timnya. Dan saya mulai dari situ, saya mau belajar. Saya juga sampaikan sama istri saya, kita nggak boleh kecewa. Terus terang nih ya, kalau bahasanya bahasa duniawi ya, kenapa lu marah-marah sama gue, ya kan? Gue ini siapa lu gitu ya, lu mau marah-marah sama gue ya kan? Betul nggak? Lu bayar gue nggak? Enggak. Gue kerja sama lu nggak? Enggak. Kenapa lu mau marah-marah sama gue? Bisa saja saya seperti itu, tapi saya mempunyai respon yang positif. Pernah nggak kita ngalami kecewa? Sekali lagi, pernah nggak kita ngalami kecewa? Kecewa itu adalah respon Bapak Ibu. Dikecewakan berbeda. Ketika kita disakitin orang, itu namanya apa? Dikecewakan. Orang lain yang mengecewakan kita. Tetapi selagi kita merespon baik, kita nggak akan kecewa. Setuju nggak? Tuhan Yesus ketika mau disalibkan, dia berdosa nggak? Enggak. Dia dituduh, dia fitnah dan sebagainya. Dia nggak kecewa karena dia tahu dia punya respon yang positif. Orang lain yang melakukan itu ke dia, itu urusan dia. Sampai di kayu salib, Tuhan bilang apa? Tuhan, ampuni mereka.
Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan nggak kecewa. Nah, inilah yang harus kita pelajari, merespon dengan positif. Ketika kita diperlakukan tidak adil sama orang, jangan merespon yang negatif karena kita akan kecewa. Gimana Pak? Saya difitnah sama teman saya sendiri, ditusuk dari belakang. Pernah dengar kata-kata ditusuk dari belakang? Malah nggak ditusuk loh, nggak ada apa-apa loh, benar? Ya aman-aman aja. Tapi kata-katanya responnya negatif, sampai ditusuk dari belakang, apalagi kata-katanya banyak ya. Itu adalah respon-respon yang negatif. Tapi ketika kita merespon dengan positif, kita nggak akan kecewa. Sama seperti yang Tuhan lakukan. Ampuni mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi hidup kita ini tenang. Ingat, kecewa itu adalah respon kita. Dan kita bisa memilih loh respon ini. Kita mau respon yang baik atau respon yang benar. Ketika kita memiliki respon yang jelek, maka kita akan banyak kepahitan sama orang. Karena apa? Responnya negatif terus, betul? Tapi sebaliknya, ketika kita merespon positif, kita akan punya sukacita. Biarin aja dia yang nggak punya sukacita, betul nggak? Kita ngelihat si A, santai-santai aja. Tapi dia ngelihat kita kabur. Karena apa? Dia nggak punya respon yang baik sama kita. Artinya apa? Kita melepaskan damai sejahtera. Betul? Makanya banyak penyakit sekarang yang disebabkan bukan masalah virus, bla bla bla, tapi sakit hati, katakan sakit hati. Kalau kita bebas dari sakit hati ini, kita punya kerendahan hati kepada orang lain. Nah, inilah yang kita harus pelajarin, Bapak Ibu, buat ketiga hal ini. Terakhir, nah kalau udah terakhir ini udah enak nih, ganteng nih. Yang terakhir ini, waduh, lihat jam nih, aduh, puji Tuhan, udah terakhir nih. Tapi terakhir saya mau sampaikan sedikit lagi tentang apa namanya kesaksian saya. Hari Jumat saya berangkat dari Lampung karena memang ada urusan di Prabu Muli. Saya berangkat hari Jumat, sampai di keluar tol Kayu Agung kalau nggak salah, itu sekitar maghrib lah ya. Saya nggak tahu ke Prabu Muli. Saya cuma mengandalkan map keluar. Kalau nggak salah saya ngelihat itu ke kiri itu kalau keluar dari tol itu ke kiri itu Kayu Agung, ke kanan itu Indralaya. Itu yang saya ingat. Saya diarahkan ke map itu ke Indralaya. Oke, jalan. Saya pernah sebelumnya ke Prabu Muli, tapi saya nggak ingat jalan-jalannya. Tapi pernah, namanya kita pernah, jadi kita pernah tahu aja gitu ya. Tiba-tiba semakin jalan, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Jangan tertidur ya Bapak Ibu. Saya nggak lagi hipnotis ini. Tadi saya mungkin semakin jauh, semakin jauh, semakin diem gini. Takutnya terhipnotis gitu. Semakin jauh perjalanan saya melihat aneh. Saya bilang, Mah, ini kok jalannya aneh ya? Saya bilang, ini jalannya kok hutan-hutan? Saya bilang, dulu memang ada hutan juga, tapi jalannya lebar. Ini jalannya sempit. Kalau kita perwisan aja, itu sempit banget. Semakin jalan, semakin lama, itu semakin sempit. Jalannya semakin jelek, jalannya semakin gelap. Kalau saya matiin lampu, itu udah gelap gulita. Saya bilang, ini salah jalan kayak. Tapi apa daya, saya udah berjalan sekitar 30 menit sampai 45 menit. Apa daya, saya bilang. Saya mau muter balik, kayaknya waktu saya tersita lagi. Dalam perjalanan itu, saya ngerasa gini, waduh ini salah jalan, bukan salah jalan, bener jalannya sampai ke Prabu Muli, tapi kayaknya jalan alternatif, kayaknya. Karena yang saya lewatin itu adalah desa, hutan, desa lagi, hutan, desa lagi. Kalau sebelumnya saya jalan, itu kota-kota Indralaya ada kampus apa namanya, Unsri ya kalau nggak salah. Nah lewat situ, ini nggak pernah lihat, berarti salah jalan saya bilang, bukan jalan yang sebelumnya. Sehingga mau makan aja nggak bisa saya. Karena saya pikir oh, makan di Indralaya atau di mana gitu. Di suatu titik saya ngerasa gini, ini kalau orang tumbangin pohon aja, udah selesai saya di situ. Betul nggak? Ya kan? Kalau kita berpikir yang negatif, ini kalau orang rame-rame misalnya mau buat jahat sama, karena yang bisa lewat itu saya bisa hitung lah mobil satu dua, karena nggak ada yang lewat sini. Orang apa ya niatnya jahat terhadap kami di mobil itu selesai nih, saya bilang kayak gitu. Itu orang punya rasa takut. Semua orang punya rasa takut ya, benar nggak ya? Tapi jangan tinggal dalam rasa ketakutan.
Boleh punya rasa takut, tapi jangan tinggal dalam rasa ketakutan. Saya seumur umur nyupir mobil ini, saya sering bawa mobil, senang jalan bawa sampai ke Batu Malang, sampai ke Bali itu bawa mobil. Tapi nggak pernah ngerasain bawa mobil takut. Takut banget. Sampai lubang-lubang tuh, buak, pengen cepet-cepet sampai. Berapa kilometer lagi? 60 kilometer. Aduh, 60 kilometer lagi. Hutan, desa, hutan, desa. Saya nggak tahu. Saya akhirnya tanya sama orang, oh itu lewat apa? Dia bilang kayak gitu. Dalam ketakutan saya, hanya satu yang saya bisa lakukan. Berpikir apa? Positif. Berpikir positif. Istri saya pasti tahu. Saya nyanyi, saya menyembah Tuhan. Dalam posisi mobil itu kita bisa loh berhubungan sama Tuhan. Saya menyembah Tuhan, haleluya. Saya naikkan pujian Tuhan itu baik. Dalam kondisi seperti itu. Tapi justru di sini saya nggak ngalamin. Ketika kita melewati lembah yang kelam sekalipun. Amin. Ketika kita melewati lembah yang kelam sekalipun, Tuhan nggak akan pernah tinggalkan kita. Amin. Saya pegang firman Tuhan. Inilah kalau kita baca firman Tuhan tuh ada sesuatu yang merema. Dan kita bisa gunakan. Nah ini ya. Kita bisa klaim. Tahu klaim ya? Kalau main HP gitu ya banyak yang diklaim koin-koinnya ya. Ini kita klaim. Firman Tuhan kita klaim. Begitu dalam keadaan yang seperti ini kita bisa klaim. Dalam lembah kelaman sekalipun Tuhan nggak pernah tinggalkan. Saya klaim dalam nama Yesus. Saya berjalan. Endingnya ya saya sampai juga. Tembus-tembusnya itu di rumah makan Sumedang. Kalau nggak salah itu. Karena begitu keluar lihat rumah makan langsung mampir kami. Makan. Karena sudah rasa takutnya hilang, laparnya juga banyak, jadi makan kayak gitu. Tapi dalam hal ini saya cuman mau cerita. Merespon dengan positif, dengan kita takut sama Tuhan, itu menunjukkan betapa kita tuh butuh Tuhan dalam hidup kita. Betul nggak? Dalam keadaan apapun. Makanya di sini kita punya kerendahan hati. Iya kan? Nggak apa-apa. Saya berani. Tapi dalam hati kita nggak pernah tahu. Karena saya harus nguatin istri saya, nguatin anak saya juga. Ya kan? Kalau saya perginya cowok-cowok semua, mungkin berapa orang ya santai-santai aja. Tapi saya mikirin keluarga saya. Saya belajar. Mengembangkan kerendahan hati yang ketiga ini adalah kita merespon dengan positif. Saya bagaimana mengelola pikiran saya. Pikiran respon yang positif, perkataan juga. Bayangkan kalau di posisi begini, sering kejadian apa kayak gini? Mati kita, ya gitu ya. Mati kita. Biasa juga nih di kantor. Mati deadline-nya 4 lagi nih banyak. Kadang-kadang kata-kata yang sia-sia keluar, betul? Iya kan? Harusnya ngomong aja, aduh deadline-nya 4 loh. Nah udah gitu aja ya. Nggak usah pakai mati. Iya kan? Ini kan kata-kata yang sia-sia. Respon yang negatif. Makanya itu menunjukkan kita tuh jadi kayak orang sombong jadinya. Kebalikan rendah hati apa? Sombong, angkuh, congkak, dan sebagainya. Makanya kita mau belajar bahwa kerendahan hati yang kita miliki itu. Yang pertama apa tadi? Kita mengandalkan Tuhan, miskin di hadapan Tuhan. Betul nggak? Ngemis. Ya, kita ngemis. Minta Tuhan, Tuhan lindungin saya Tuhan. Ya kan? Yang kedua apa? Melayani. Dengan kita melayani, karakter kita teruji. Betul? Maaf ngomong nih. Sekarang di Hotel Yuna itu Pak, di tempat kita ibadah, itu kalau setiap minggu, rame Pak, parkiran. Yang rame itu plat BG Pak. Orang-orang Palembang itu banyak nginep di situ Pak, karena mau ke pantai. Jadi kalau kita mau keluar, itu antri Pak. Sekarang kita buat petugas pelayanan parkir Pak. Pakai apa, kiwok gitu ya. Tahan gitu. Yang ngerjain ini pakai dasi, pakai jas. Bos-bos pegawai, maksudnya yang punya karyawan, mereka mau Pak ngerjain ini Pak. Karena apa? Melayani. Melayani itu bukan karena saya ini bukannya disuruh-suruh kayak gini. Enggak gitu. Konsep melayani itu adalah seperti Tuhan Yesus. Datang ke dunia ini untuk mau melayani. Dia turun. Ya kan? Dia tinggalkan kemuliaan dia turun ke bumi untuk melayani kita. Jadi orang-orang yang di parkiran itu bos-bos semua. Mereka mau lakukan, saya aja sampai terheran-heran. Terheran kenapa?
Ya, mungkin saya pikir mereka ini lulus DK sih. Ya benar, tapi orang-orang sudah lulus DK semua nih, sudah jadi gini, kalau sudah DK, lulus DK, kita tuh ada namanya kayak training. Mau nanti kalau mau pelayanan misalnya boleh, tapi training dulu. Nah, trainingnya bisa jadi asar, bisa jadi ini nih. Asar kalau supaya ketemu orang banyak kan ngobrol-ngobrol kena jemaat. Nah, ini jadi parkir di bawah. Dan kita ngelihat itu tuh ya sesuatu yang luar biasa. Jadi bicara tentang melayani yang kedua ini saya ingatkan lagi. Ayo semangat untuk melayani supaya karakter kita itu seperti Tuhan nanti. Mau melayani. Amin. Yang ketiga, kita harus punya apa? Merespon dengan positif. Dari kesaksian saya tadi, saya benar-benar saya merasa Tuhan itu baik. Walaupun memang baik Tuhan itu. Ya kan? Ini dengan respon yang positif. Makanya saya katakan sampai hari ini, saya juga sampaikan pada anak saya sama istri saya. Kita ini kalau pelayanan, posisikan kita ini sebagai prajurit terhadap pemimpin kita. Pemimpin kita di gereja itu wakilnya Tuhan di bumi. Setuju? Nggak sembarangan Bapak Ibu. Di buku HB sudah dijelaskan. Pemimpin itu yang mengayomi kita semua. Saya respect. Saya respect terhadap pemimpin saya. Kenapa? Saya bersikap sebagai prajurit supaya apa? Prajurit itu kalau mau berkenan apa? Dia harus taat sama komandannya. Kalau komandannya bilang, perang! Boleh nggak ngomongnya? Pak, jangan saya dong Pak. Itu aja Pak. Jangan saya, itu aja Pak yang lebih siap Pak. Saya nggak siap Pak. Nggak gitu. Prajurit suatu kehormatan ketika dia suruh berperang. Saya siap Pak. Saya yang harus di depan. Itu prajurit. Saya mau berkenan kepada Tuhan. Dengan cara apa? Respon yang positif terhadap pemimpin saya. Amin. Itu yang saya lakukan. Suatu hari, gara-gara pembicaranya telat Pak, balik lagi pesawatnya ke Jakarta, nggak bisa turun. Jam 11 malam saya ditelepon. Fit, besok siapin firman Tuhan. Hah? Saya bilang kayak gitu. Besok saya bilang iya. Ingat prajurit. Apa? Siap. Siap. Amin? Siap. Tapi jangan meresponnya gini. Aduh, gue lagi suruh. Ada nggak di sini ngerasa gue lagi? Kamu siap nih. Gue lagi. Respon yang positif harus siap. Karena apa? Ketika kita bilang siap, kita adalah prajurit. Betul nggak? Saya sampaikan lagi. Ketika kita ditunjuk sama pemimpin kita, artinya kita itu mampu. Katakan mampu. Pemimpin kita nggak akan memilih orang-orang yang tidak mampu untuk melayani. Setuju? Dia tahu siapa yang siap, siapa yang memang bukan masalah layak nggak layak ya, tapi siap. Betul nggak? Pemimpin nggak begini ya. Oke ya, kita akan buat panitia Natal ya. Saya mau pilih PIC Natal untuk tahun 2023. Oke? Saya ambil bola ya. Oke, siap-siap di belakang semua, ya gitu. Nggak gitu. Betul nggak? Saya lempar ya, siapa yang dapat jadi PIC Natal ya. Betul nggak? Nggak gitu kan? Tapi dia melihat seorang pemimpin itu visioner. Siapa yang bisa dipercaya? Jadi kalau kamu lagi disuruh, artinya kamu dipercaya. Katakan amin. Dan kita mau lakukan itu sebagai seorang prajurit. Berpikirlah yang positif. Amin. Terakhir Bapak Ibu, saya mengajak. Biarlah kerendahan hati ini dimiliki saya, Bapak Ibu semua. Supaya apa? Kita ini hidup terus berkembang. Katakan amin. Berkembang bukan hanya, maaf, tubuh kita bukan. Maksudnya bukan secara jasmani aja, tapi secara rohani kita terus berkembang. Sehingga hubungan kita sama Tuhan itu baik. Kalau hubungan kita sama Tuhan sudah baik, pasti hubungan sesama kita itu pasti lebih baik. Amin. Bohong kalau kita bilang saya bisa Pak hubungan baik sama orang-orang, tapi sama hubungan sama Tuhan saya nggak baik. Nggak bisa. Karena apa? Roh kita harus diperbaharui dulu. Karakter kita harus diperbaharui dulu. Supaya apa? Ketika kita berhubungan dengan sesama, pasti ada konflik. Bapak. Kalau kita punya karakter kerendah hatian dalam hidup kita, ada konflik, tapi nggak akan membuat kita semakin kecewa. Tapi justru semakin membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya mau ngajak berdoa buat Bapak Ibu untuk menyembah Tuhan. Kita mau selidiki hati kita.
Kita mau lihat hati kita. Apakah hari-hari ini saya sudah mempunyai kerendahan hati? Atau mungkin sebaliknya? Atau saya ngerasa, aduh Tuhan, aku kok banyak kecewanya ya? Aduh Tuhan, kok aku banyak hal-hal yang nggak menyenangkan dalam hidup aku selama ini. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan supaya setiap kita memiliki hati yang mau dibentuk. Firman Tuhan katakan sebagaikan bejana yang siap dibentuk. Kalau dibentuk itu nggak enak Bapak Ibu. Kalau dibentuk itu sakit Bapak Ibu. Betul nggak? Kalau emas, kalau dia bisa berteriak, ketika dia diproses, dibentuk, dia bilang aku nggak mau Tuhan. Aku nggak mau Tuhan. Karena proses itu sakit, terlalu sakit. Dimasukkan ke dalam api, dipukul, ditempa, dibentuk, sampai dia menjadi logam mulia. Dan begitu juga kita. Tuhan mau kita berharga.